Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, ini masih di hari Senin. Tapi videonya masih untuk hari Kamis 26 Maret 2020. Hari ini murafaqatnya hari Kamis, nanti teman-teman murafaqatnya matematika, pecahan, dan IPA. IPA-nya kita belajar tentang benda dan sifatnya. Teman-teman pernah melihat ketika kertas terkena api, maka apa yang terjadi? Ya, dia akan terbakar. Kemudian apalagi? Teman-teman pernah melihat es batu? Pernah lah ya, es batu. Kemudian teman-teman taruh di luar, lama-lama es batunya berubah jadi apa? Jadi air. Apalagi? Teman-teman pernah melihat kapur buat naruh di lemari baju teman-teman supaya tidak bau? Itu awalnya bulat kan, bentuknya bulat, lama-lama bentuknya menjadi kecil ya. Pernah juga teman-teman melihat teman-teman makan apel nih, apelnya sudah dipotong, ditinggal teman-teman, tinggal beberapa menit gitu atau beberapa detik lah. Ketika teman-teman sudah kembali ingin makan apel lagi, maka apelnya berwarna apa? Warna coklat kan? Nah, itu merupakan beberapa contoh dari benda dan sifat-sifatnya gitu ya. Sifatnya kertas itu apa, sifatnya es itu apa, sifatnya apel itu apa gitu. Nanti insyaallah kita pelajari di bab benda dan sifatnya itu. Yang pertama teman-teman, setiap benda itu memiliki sifat yang khas. Ini spidol punya sifat yang khas, papan tulis punya sifat yang khas. Maksudnya apa? Bisa sifat-sifatnya itu bisa dibedakan dari wujudnya ya, dari wujud, kemudian bentuk, warna, sama baunya teman-teman. Nih contohnya, air kalau ada di baskom sama di gelas, wujudnya sama enggak? Beda kan? Kalau di gelas rasanya airnya penuh, tapi kalau di baskom kok sedikit sekali, airnya jadi lebih melebar gitu kan. Nah, kalau bentuk air itu apa sih bentuknya? Nanti kita pelajari. Warnanya apa sih? Ada baunya nggak sih air itu gitu ya. Jadi benda sifatnya ini dipengaruhi sama ini, dapat dibedakan berdasarkan wujud, bentuk, warna, dan baunya. Ada tiga macam benda teman-teman, 3. Yang pertama padat. Ini padat nih, benda padat. Yang kedua cair. Es itu cair, air putih, air bening, air sirup, air susu, air teh, air kopi itu cair. Yang ketiga gas, benda gas. Jadi benda ada 3, yang pertama padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Itu ya. Kalau padat itu dia ciri-cirinya dia bentuk sama ukurannya tetap ini kan nggak berubah kan. Mau ditaruh di sini tetap bentuknya seperti ini, mau ditaruh di sini tetap bentuknya seperti ini, mau ditaruh di sini tetap bentuknya seperti ini ya. Mau ditaruh di gelas atau apapun bentuknya seperti ini. Ini benda padat contohnya. Tapi kalau benda cair nih, contohnya minyak ini di dalamnya, ini benda cair, dia bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Nanti kalau dia dipindahin nih, airnya ini, minyaknya kalau dipindahin dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Kalau gas itu cirinya dia tidak dapat dipegang ya kan teman-teman. Kalau gas bisa dipegang nggak? Kalau cair masih bisa deh, walaupun tidak bisa digenggam, tapi teman-teman bisa giniin kan. Tapi kalau gas teman-teman tidak bisa
gas tidak bisa dipegang. Kemudian volumenya atau ini sama mengikuti juga, nggak mengikuti sih, tapi dia itu sifatnya menekan ke segala arah. Dia punya sifat kayak gitu. Terus punya ada baunya juga, sama cair juga ada baunya, padat juga ada yang ada baunya gitu. Kemudian dia padat itu kapan bisa berubah? Kan kalau tadi Ustazah naruh di sini, taruh di sana, sana, ini kan tetap bentuknya seperti ini. Tapi kapan dia bisa berubah? Kalau misalnya dia dipotong, ya kan? Dia dipukul atau dia dibakar, dia bisa berubah benda padatnya itu. Gitu. Itu ya. Sekarang kita belajar kan sudah nih benda sifatnya tadi ini nih ya, sifatnya dibedakan berdasarkan wujud, bentuk sama warna. Sekarang kita belajar perubahan wujud. Seperti tadi kertas kalau dibakar dia berubah jadi apa? Abu, betul. Kemudian air kalau dipanaskan, es kalau dipanaskan berubah jadi apa? Air. Gitu ya. Itu merupakan disebut sebagai perubahan wujudnya berubah. Yang pertama ada pembakaran. Dibakar, ya kan? Kertas kalau dibakar berubah jadi abu kan? Manusia juga lah kalau dibakar kan jadi abu. Makanya manusia dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Di alam terbuka. Maaf ya tulisannya begini. Jelas tapi kan ya. Nah, pertama ini pembakaran. Perubahan wujud yang pertama ada pembakaran. Pembakaran itu biasanya dari api. Ya kan? Kalau bakar-bakar biasanya teman-teman ingatnya apa? Ciri khas dari kata pembakaran apa? Api, betul. Apalagi? Api pasti rasanya panas, ya kan? Nah, ini akan merubah sifat nih, wujudnya, bentuknya, warnanya, baunya. Nih, kalau pembakaran ini akan mengubah ini semua wujudnya mana tadi itu jatuh. Nah, kemudian pembakaran contohnya bensin, ya kan? Bensin kan berupa ini bensin nih. Contoh ada di sini ya, bensin. Contoh bensin itu kan nanti kalau dia dibakar maka dia akan menjadi gas, ya kan? Sama seperti air kalau bunda masak air nanti bunyi kan cut gitu kan. Nah itu kalau dipanasin dibakar dia berubah jadi ada uap-uapnya gitu. Kalau bensin dibakar jadi gas. Nah, kemudian kalau kayu berubah jadi apa? Kalau dibakar jadi arang, ya kan? Yang buat bikin sate, makanya kayu bisa dijadikan buat ini bahan bakar-bakar karena nanti ini berubah jadi arang. Nah nanti ini ada di arangnya ini bisa gitu ya. Kemudian kertas yang tadi Ustazah contoh yang berapa kali tuh ya. Kertas dibakar jadi apa? Jadi abu, ya kan? Gitu. Ini contoh pembakaran. Sekarang pemanasan bukan yang di olahraga ya, beda ya. Nah, kalau ini pemanasan. Kalau tadi dibakar, kalau ini di pemanasan beda. Kalau tadi sudah nyontohin
Di luar dari sini air dibakar. Air bukan dibakar ya, air dipanasin. Ya. Nah, pemanasan contohnya benda cair seperti alkohol, air, dan apapun benda cair itu kalau dibakar, benda cair kalau dipanasin, bukan dibakar, dipanasin, dia akan, kalau dibakar kan dia langsung terkena apinya, langsung berinteraksi sama apinya. Kalau panas enggak, dia butuh media. Kan cair nggak bisa, kan benda cair nggak bisa taruh aja gitu kan, dia butuh taruh di tempat kan, air itu. Nah, benda cair kalau dipanasin berubah jadi uap gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman masak air nih, manasin air, kalau misalnya udah bunyi tapi nggak dimati-matiin, lama-lama airnya habis. Kok bisa? Nah, karena airnya ini semuanya sudah berbentuk uap. Uap itu apa? Tahu kan uap itu perintilan-perintilan itu? Iya. Dan itu udah nggak bisa diminum itu kalau udah kayak gitu. Teman-teman mau ngumpulin dulu uapnya, dikumpulin lagi gitu. Kemudian contoh lainnya adalah lilin. Kalau mati lampu, ya kan? Ada sumbunya kan? Mati lampu mana? Ini ceritanya ini lilin, ini sumbunya. Ini kalau dikasih api nanti kan dia sumbunya panas kan? Nah, dia dipanasin, lama-lama yang tadinya sumbunya panjang lama-lama jadi mengecil, ya kan? Kemudian kalau sudah mengecil, udah habis, lama-lama dia ini manasin yang ini nih, lilinnya ini, lama-lama dia akan meleleh, kemudian habis gitu. Ini lilin akan meleleh. Itu sama benda-benda plastik itu juga kalau dipanasin tuh akan meleleh gitu. Ada kaca, coba kaca teman-teman kasih api, kacanya dikasih api, terus teman-teman pegang, rasanya apa? Panas ya. Nah, nanti lama-lama kalau kacanya tipis dia akan meleleh juga. Logam juga gitu, dia akan meleleh juga sama gitu ya. Kaca, plastik, satu lagi plastik, oke, meleleh semua. Itu yang kalau dipanaskan. Nah, kalau yang diletakkan di alam terbuka, saya langsung dari sini aja ya, papan tulisnya sudah penuh. Di alam terbuka, contohnya nih, misalnya benda padat ya. Nih, benda padat kan benda padat itu tidak mengalami perubahan sifat. Dia nggak bakal berubah nih. Pulpen spidol kalau taruh di sini sampai sebulan juga tetap aja seperti ini, ya kan? Gitu. Ini berkaitan dengan ayat 25 ya teman-teman ya. Nanti teman-teman belajar tadaburnya di hari Kamis juga insya Allah. Kemudian contoh perubahan sifat benda yang disebabkan oleh pertakat dalam. Nah, contohnya yang diletakin dalam terbuka, contohnya yang saya contohin tadi, kapur barus yang biasanya ada di lemari, ya kan? Ini kalau misalnya ditaruh aja, udah teman-teman ditaruh aja di luar, kapurnya ditaruh di luar, lama-lama dia akan menguap tuh. Apel kalau misalnya teman-teman sudah dipotong nih, sudah diiris, ditaruh aja, nggak dia apa-apain, ditaruh aja di alam terbuka, nanti dia akan berubah menjadi warna coklat. Es batu dia kalau dibiarin aja, nggak ditaruh di kulkas, dia akan meleleh kemudian mencair gitu ya. Nah, kemudian dari benda-benda ini, benda padat, cair, gas ya, ini nanti seperti contoh kayak benda padat, batu, besi, kayu. Nah, ini punya kegunaan nih nanti kalau manusia memanfaatkan akalnya dengan baik ya. Nah, ini batu itu bisa jadi patung, bisa jadi apa, sodet apa,
ulekan gitu. Besi bisa jadi apa, kayu bisa jadi apa, kayu bisa jadi lemari ya kan. Nah, ini benda dan kegunaannya. Dari benda padat itu kegunaannya bisa jadi apa aja. Air itu untuk apa? Untuk minum. Asap, oksigen, udara untuk apa kegunaannya. Gitu. Contohnya benda plastik. Benda yang terbuat dari plastik itu bisa jadi apa? Nih ya, bisa jadi banyak. Contohnya kursi. Nih, kursi. Ini dari plastik. Gitu, ya. Nah, terus benda yang terbuat dari kayu itu bisa buat rangka bangunan dan sebagainya. Kaca bisa buat jendela dan sebagainya. Nih kaca, ini dari kaca, nih kaca gitu ya. Terus benda yang terbuat dari kertas ini bisa buat buku tulis, itu kertas minyak itu buat bungkus makanan, itu kan juga terbuat dari kertas. Karet juga bisa. Jadi karet gelang tuh bisa digunakan, tapi bukan karet gelangnya ya, dari pohon karetnya. Itu bisa jadi sendal, ban motor, balon dan sebagainya. Oke ya. Sekian materinya, semoga bermanfaat. Ini terkait dengan ayat 25. Nanti teman-teman belajar ya. Insyaallah di hari Kamis belajar tadabbur ayat 25 surah An-Naba. Kemudian ini murafaqat IPA-nya, beda dan sifat-sifatnya. Barakallahu fikunna, semoga Allah mudahkan belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.